Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman dimanapun kita berada, bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih, yang dicintainya, disayanginya, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sahabat seiman, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 35 secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini ada 3 pokok utama yang harus kita pelajari, kita renungkan, analisa, ambil hikmah, kita amalkan, dan berusaha kita dakwakan, kita bagikan sesama keluarga, adik, kakak, sahabat-sahabat seiman dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang beriman, bertakwa, dan beruntung tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bertakwa hanya kepadanya. Artinya apa? Kita berusaha untuk menjadi insan-insan atau hamba Allah yang mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita memenuhi haknya, sehingga Allah SWT memberikan hak terhadap kita untuk mendapatkan kasih sayang, cintanya, rahmatnya, dan terhindar dari azab dan murkanya. Sebagaimana kita diperintahkan agar kita ini beribadah. Sebagai tujuan utama kita diciptakan, kita diadakan di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga kita sebagai manusia, tidak ada tempat lain untuk beribadah, untuk mengadu, untuk memohon perlindungan, petunjuk, keselamatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembahnya, agar beribadah kepadanya, dengan harapan kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, mari kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya, dan agar nantinya jangan sekali-kali kita menjadi orang
yang mati dalam keadaan tidak Islam, tidak mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rugi kita kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Islam misalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima, dan pada hari akhir di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Tentu kita tidak mau menjadi orang sia-sia dan rugi ketika menghadapi hari kiamat. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Secara jelas Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam surat Al-Imran ayat 85. Artinya takwa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya dan sesungguhnya berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita berusaha untuk menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Itu inti daripada takwa yang sesungguhnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haqqa tuqatih wala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'in sayatal hasanah tampuha wa kholiqin nas bi khulqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah perbaikan. Manakala kita melakukan suatu kekurangan, kekilapan, kesalahan, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, yang menyenangkan antara satu sesama lain, sehingga terjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Agar kita menjadi orang yang beruntung itu, carilah jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai orang Islam mengetahui rukun atau syarat menjadi orang Islam itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji apabila mampu dan sebagainya. Dan amalan yang paling dicintai dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. As-sholatu ala waqtiha. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat itu adalah amalan yang paling utama dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Dan sholat adalah amalan yang paling utama dan mengingat sebagai sarana mengingat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Pak Buduni aqimus sholata li zikri. Allah mengatakan, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, dan untuk mengingat aku dirikanlah sholat. Jadi sarana yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya sholat. Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, jihad di jalan Allah, al jihadu fisabilillah. Yang kedua, jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, doa, karena inilah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikrun katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak, pagi, sore, malam, subuh, kapanpun. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Karena dialah yang memberikan rahmat
Dialah yang memberi kasih sayang, dialah yang memberi segala nikmat dan anugerah yang kita nikmati tanpa putus-putus. Dan Allah mencintai melalui malaikat-malaikatnya yang memohon ampunan untuk kita kepada Allah SWT dan memohon terhindar dari cahaya kegelapan dan menuju cahaya terang, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan pahala kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yauma yalqauna salam wa a'adda lakum ajrun karim. Dan nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita dengan memberi salam dan memberi pahala yang mulia di sisinya. Itu diantaranya kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Semakin kita banyak bersyukur mengingat Allah SWT, maka justru Allah sebaliknya juga akan mengingat kita. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Allah SWT mengatakan, ingatlah aku dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian berpaling. Dan semakin banyak kita bersyukur, semakin akan ditambah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Manakala kita tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah, ingkar, kufur nikmat, ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sesungguhnya sangat pedih. Akan tetapi manakala kalian bersyukur terhadapku, maka nikmat itu akan kita tambah berlipat ganda. Contoh, kita bersedekah sebagai rasa syukur kita mendapatkan rezeki, maka sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai minimal 10 kelipatan. Manja abil hasanati falahu amsalihah. Dan manakala Allah berkehendak, bisa jadi menjadi 700 kali lipat. Perumpamaan kita menanam sebuah biji, setiap biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 700 biji. Artinya apa? Dilipat gandakan pahala sedekah. Sebagai bukti kita rasa syukur kepada Allah SWT, 1 bisa berbanding 700, berarti ditambah nikmat-nikmat karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man salul lazina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salihabatan ambatan sab'asana bilakum sumbulatin mihatu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya apa? Tidak perlu ragu kita terhadap sedekah kita, infak kita, sebagai rasa syukur kita atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna dari ayat ini, wahajidu fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berjihadlah kalian, berjuanglah kalian di jalannya. Apa yang kita lakukan? Berjuang, berusaha untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menanamkan minimal di dalam diri kita pribadi agar agama Allah Subhanahu wa taala selalu bernaung di hati kita. Iman kita semakin tinggi, semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengendalikan rasa malas, ego kita, rasa bosan kita. Ini harus kita lawan, harus kita perjuang. Bagaimana dengan sholat subuh kita? Susahnya kita bangun tidur, ini harus dilawan, kita perjuangkan. Bagaimana kita beratnya sholat berjamaah di masjid, di mushola. Coba lihat di lingkungan kita, tetangga kita, RT kita,
Berapa banyak rekan-rekan kita yang menghadiri azan ketika waktu sholat tiba. Sepi, masjid pada sepi. Di mana perjuangan kita untuk agama yang kita cintai? Mulai dari diri kita sendiri, mari kita berjuang, khususnya sholat. Kita makmurkan tempat-tempat ibadah, semuanya akan kembali kepada kita. Sebagai salah satu hidayah dari Allah SWT adalah memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Dan juga mari kita tebar kebaikan, tebar kebenaran, agar saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita tetap berusaha beribadah kepada Allah SWT sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Salah satu syarat agar kita menjadi insan yang beruntung, di antara juga kita menyerukan kebajikan, memerintahkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah SWT, dan mencegah hal-hal yang mungkar. Sehingga pada akhirnya manakala kita berusaha, kita akan menjadikan insan-insan yang bertakwa dan tentunya beruntung. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari surat Al-Maidah ayat 35 ini, sebagaimana kita sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Yakni agar kita ini menjadi orang yang bertakwa, mencari jalan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian, mudah-mudahan dapat manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekakuan, kekilapan, kekurangan. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.